Selamat pagi, Bapak. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Google Analytics. Saya Melina dan dengan anggota kelompok saya, yang pertama Hafiz Maulana, yang kedua Jacqueline Virginia Mahita, dan yang ketiga Anggia Febriana Idemon. Berikutnya kita akan langsung kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian Google Analytics. Google Analytics adalah salah satu dari banyak alat yang digunakan oleh Google untuk membantu orang memahami apa yang dilakukan pengunjung di situs web mereka. Alat ini memungkinkan pemasar untuk melacak dan menganalisis data penting di situs dan pengunjung situsnya. Kemudian, Google Analytics juga diartikan sebagai salah satu alat yang dapat diakses secara gratis dan populer yang tersedia pada saat ini. Volume data yang disediakan Google Analytics menjadikan komponen penting dari kata alat online pengelola situs web atau pemasar manapun. Kemudian untuk fungsi dapat dibacakan oleh rekan saya, Hafiz Maulana. Fungsi Google Analytics. 1. Mendapatkan dan mengumpulkan informasi terkait dengan pengunjung atau aktivitas pengunjung pada sebuah halaman website. 2. Google Analytics juga mengamati atau mengumpulkan data mengenai kinerja search engine optimization atau SEO website pada mesin pencarian Google. 3. Dengan Google Analytics mempermudah dan membuat laporan dan memprosesnya secara cepat dengan tampilan yang mudah digunakan dan laporan yang dapat dibagikan dengan mudah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada manfaat Google Analytics. Yang pertama, memantau aktivitas website melalui dashboard. Mengelola aktivitas website dengan mudah dapat kita lakukan dengan membuat dashboard berisi data atau statistik terkait aktivitas suatu halaman situs. Beberapa di antaranya yaitu mengetahui data pengunjung baru, durasi sesi, hingga rasio pentalan atau bounce rate suatu halaman bisnis. Dengan adanya tools penganalisis tersebut, kita bisa memantau beberapa blok dan membuat dashboard masing-masing, sehingga pemantauan lebih mudah serta efisien. Yang kedua, ada mengetahui sumber trafik. Data tentang sumber trafik ini sangat penting untuk diketahui. Tools ini menyajikan data dari mana lalu lintas kunjungan website berasal, apakah bersumber dari pencarian organik Google, kunjungan langsung ke alamat website, atau lainnya. Yang ketiga, ada menganalisis konten populer. Dapat melakukan analisis terhadap performa konten di antara sekian banyak konten artikel di halaman, seperti konten mana yang paling populer dan diminati serta mendapat kunjungan paling banyak. Ini bisa dijadikan tolok ukur untuk memantau perkembangan trafik tiap-tiap post. Selain itu, tools ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan konten strategi ke depannya dengan mempertahankan topik tersebut serta meningkatkan kualitasnya. Yang terakhir ada membantu berinovasi untuk meningkatkan bisnis. Inovasi bisnis sangat penting dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Google Analytics memberi kemudahan untuk Anda mengetahui jumlah pengunjung website, mengetahui konten promosi yang performanya paling baik, dan mengetahui kata kunci yang paling efektif. Data dan informasi tersebut sangat berguna bagi perusahaan dalam menyusun inovasi produk baru yang kreatif dan sesuai kebutuhan target konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Anggia. Baiklah, cara kerja Google Analytics yaitu hanya dengan menyalin tag meta yang diberikan dan ditempelkan di antara code health and health. Hal ini mungkin akan memerlukan waktu hingga 3 hari untuk memverifikasi situs. Satu akun Google Analytics dapat menampung hingga 500 situs. Cara kerja Google Analytics sebenarnya cukup sederhana, yaitu ketika pengunjung mencari sebuah informasi di mesin pencarian Google dengan keyword yang sesuai, pengunjung akan memasukkannya ke dalam website dan dari sana third cookies party akan bekerja mengumpulkan data selama pengunjung berada di dalam website. Oke, next, Jacqueline. Ini fitur-fitur pada Google Analytics yaitu yang pertama adalah laporan real time atau waktu nyata.
Laporan ini berisi tentang jumlah pengunjung secara real time. Yang kedua ada audience, yang dimana audience menunjukkan tren pengunjung dari waktu ke waktu, termasuk rasio antara pengunjung baru dengan pengunjung lama yang kembali. Lalu ada yang tiga, akuisisi. Akuisisi secara garis besar menunjukkan dari mana saluran pengunjung berasal. Yang keempat, perilaku, yang dimana menunjukkan rata-rata performa situs seperti tayangan halaman, rata-rata waktu yang dihabiskan pengunjung di situ sampai rasio pentalan. Yang kelima, panutan dengan produk lain yaitu penautan dengan produk lain yaitu untuk memudahkan para pengguna Google Analytics yang juga menggunakan produk webmaster milik Google lainnya. Maka Google Analytics bisa dikaitkan dengan beberapa produk lain seperti tautan Google Webmaster, tautan Analytics Sense, tautan AdWords. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz. Apa yang dipantau di Google Analytics? 1. Sumber traffic. Google Analytics dapat menampilkan sumber dari traffic pengunjung website dan data yang ditampilkan oleh Google Analytics cukup akurat dan lengkap. 2. Custom reports. Dalam custom report, kamu dapat mengatur tampilan yang ingin kamu lihat. 3. Social setting. Biasanya ini sering dikaitkan dengan media sosial campaigns. 4. Add user. Google Analytics dapat menambahkan user atau pengguna. Hal ini berguna untuk tim yang ingin bersama-sama memantau perkembangan campaign atau web yang sedang ditangani. Okay, next. Kemudian ada 5, average time on the page. Merupakan sebuah metrik Google Analytics yang menampilkan informasi mengenai waktu. Waktu yang dimaksud adalah rata-rata waktu dari pengunjung yang mengunjungi websitenya. 6, interest. Salah satu yang paling penting untuk mengidentifikasikan pengunjung website adalah interest. Dengan adanya laporan interest, kita lebih bisa memahami apa saja hal-hal yang disukai oleh pengunjung dan karakter dapat membuat konten yang lebih terarah demi traffic yang semakin tinggi. Selanjutnya ada kelebihan dari Google Analytics. Yang pertama, mempermudah kegiatan pemasaran, yakni untuk mendapatkan pelanggan dari naiknya traffic dan pengunjung yang datang ke website. Kedua, pemasaran lebih efektif dalam menjangkau customer. Dengan Google Analytics ini, kita akan lebih bisa mengontrol, menargetkan jumlah pengunjung, dan membidik pangsa pasar kita. Yang ketiga, ada biaya iklan lebih mudah. Bidang bisnis terutama online tidak akan pernah lepas dari yang namanya iklan. Penggunaan iklan ini dapat membantu memudahkan dalam memperkenalkan sebuah brand. Dengan iklan, menggunakan sosial media tentunya akan memperkecil budget. Yang keempat, data pemasaran lengkap dengan adanya Google Analytics ini, maka ada pelaporan data harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang mana bisa dijadikan acuan untuk mengetahui traffic dan mengevaluasi kinerja. Selanjutnya ada kekurangan dari Google Analytics. Yang pertama, untuk melihat statistik, maka kita harus melakukan login terlebih dahulu, sehingga bagi sebagian orang merasa cukup merepotkan. Kedua, Google Analytics ini akan sedikit memperlambat blog atau website kita. Keempat, layanan Google Analytics ini cukup rumit untuk diterapkan tanpa adanya pengetahuan dan pengalaman. Terutama bagi orang awam yang baru menggunakan pasti akan kesulitan untuk memahami dan perlu waktu untuk belajar. Keempat, membutuhkan passion untuk mempelajari teknik SEO yang benar. Berikutnya mengenai contoh Google Analytics. Salah satu Google Analytics yang sering digunakan adalah Google Search Console. Google Search Console ini merupakan website hasil dari perkembangan Google itu sendiri. Yang membedakan Google Search Console ini dapat mengeping URL yang baru dibuat, sehingga sangat berakurat untuk SEO, apalagi terhadap website baru yang masih sedikit trafficnya. Berikut ini hasil screenshot-nya, boleh dibacakan oleh rekan saya, Hafiz Maulana. Gambar berikut merupakan dashboard dari Google Analytics. Berikutnya merupakan contoh Google Analytics
yang diterapkan di dalam suatu akun Instagram. Ini milik saya. Dengan Google Analytics ini kita dapat melihat dashboard profesional, yaitu insight akun. Dengan begini kita dapat melihat bahwa dengan jumlah followers, kemudian dengan menjangkau 647 akun dalam kurun waktu 1 bulan. Ini akan terus naik atau turun berdasarkan insight pada bulan tersebut. Tidak hanya dengan traffic pengunjung yang datang ke akun, melainkan juga dengan insight ini kita dapat melihat akun yang berinteraksi, kemudian dengan jumlah like dan komen, serta informasi lainnya terkait akun yang kita miliki. Insight Instagram merupakan fitur yang terhubung dengan Google dengan cara kerjanya, yaitu menggunakan suatu fitur yang mampu memberikan penjelasan tentang perkembangan postingan atau akun yang dimiliki. Dengan mengubah akun Instagram menjadi bisnis, dengan begitu pemilik akun dapat memonitor strategi pemasaran dengan mudah melalui insight Instagram mereka. Dari pembahasan kami mengenai Google Analytics, berdasarkan penjelasan yang sudah saya dan teman-teman saya jelaskan, dengan begitu kami menyimpulkan bahwa Google Analytics ini berperan untuk mengenal lebih lanjut siapa target konsumen yang potensial untuk kedepannya. Google Analytics membantu mengetahui demografi dan perilaku pengunjung pada sebuah website. Hal ini memberikan gambaran siapa saja yang tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Tentunya, fungsi Google Analytics juga akan menyesuaikan jenis akun itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Dah.